Di hari ulang tahun ke-78 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang bertepatan pada tanggal 15 Juli tahun 2024 ini, di tengah hiruk-pikuknya perayaan di hari kelahiran kabupaten ini dan suasana hangatnya dalam tanda kutip menjelang Pilkada Pilgub. Izinkan sejenak, untuk merenungkan kembali makna dan hakikat perjuangan para pendiri leluhur lahirnya Kabupaten Sukoharjo sekaligus jauh sebelumnya berdirinya kabupaten ini berdiri. Harapannya, agar semua terangkai sejarah para leluhur yang tak pernah putus dan doa-doa yang baik terus kita panjatkan, sehingga kita selalu belajar untuk tetap eling lan waspodo, tetap dalam keselamatan dalam setiap langkah, merawat persatuan dan kesatuan, merawat keseimbangan ekosistem frekuensi alam semesta. Tentunya juga tidak lupa mendoakan selalu leluhur orang tua kita sendiri, para pemimpin-pemimpin Kabupaten Sukoharjo yang telah berpulang maupun yang masih hidup. Tentu juga kita belajar falsafah Jawa mikul duwur mendem jero, mengurai sesuatu yang hal yang baik. Sekaligus untuk mampu belajar mengendalikan dari sifat iri, dengki, hasut dan adigung-adiguno. Kita berdoa Tuhan Allah Yang Maha Esa selalu memberikan semua para pemimpin-pemimpin Sukoharjo, keluarga warga Sukoharjo serta keturunannya selalu mendapat berbagai keberkahan hidup, keberkahan iman, keberkahan rejeki, keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu yang baik, keberkahan dikabulkannya seluruh hajat-hajatnya yang baik, keberkahan rasa syukur, keberkahan keselamatan baik dunia dan akhirat dan dilindungi Allah dari segala mara bahaya, fitnah, malapetaka, kepailitan. Amin amin amin. Al-Fatihah. Seperti yang terurai di hari ini tanggal 15 Juli tahun 2024 ini, di hari ulang tahun Sukoharjo, sejenak mengendapkan hati ini untuk bersilaturahmi atau berziarah di makam Eyang Ki Ageng Purwoto Sidik yang berlokasi di perbukitan wilayah Jatingarang, Kecamatan Weru, Sukoharjo. Sekedar catatan, Ki Ageng Purwoto Sidik, salah satu tokoh besar dari trah keturunan Brawijaya Majapahit yang memiliki ilmu laku kasampurnan, baik ilmu dunia maupun ilmu makrifat. Eyang Ki Ageng Purwoto Sidik juga merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh. Meski begitu ilmu tinggi yang dimilikinya, Eyang Ki Ageng Purwoto Sidik tetap rendah hati dan tetap menjalani lakunya yang selalu terhubung Gusti Allah ingkang akaryo jagat. Ki Ageng Purwoto Sidik, salah satu murid Kanjeng Sunan Kalijogo Wali Allah yang terkenal di tanah Jawa. Sekali lagi, dengan berziarah kita semua mampu belajar banyak menggapai hikmah atau mengurai ibroh pelajaran hidup dari nilai-nilai leluhur yang baik, sekaligus mampu mendoakan yang baik dan menghormati. Berikut laporan tim berita Solo Raya TV channel YouTube mengurai nilai pesan leluhur Ki Ageng Purwoto Sidik sekaligus sejenak merenung memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sukoharjo bersama Slamet Gutares, salah satu keluarga juru kunci Eyang Ki Ageng Purwoto Sidik dari program Sudut Pandang. Ya, terima kasih Mas Topik dan Mas Fajar. Yang jelas mengenai Ki Ageng Purwoto Sidik ini sudah kami jelaskan di periode yang lalu bahwa Eyang ini orang yang sudah kasampunan yang urip itu sudah dipegang oleh Ki Ageng, karena ilmu yang diberikan Allah itu sudah luar biasa. Ada kasampunan yang urip yang meliputi kasutapan, kasudarman, kawaskitan yang sudah dimiliki oleh Ki Ageng Purwoto Sidik, sehingga pada saat dikaitkan dengan ulang tahun Sukoharjo yang ke-78 ini tentunya tidak ada hal yang aneh. Kehendak rakyat seluruhnya di Sukoharjo bisa sinkron dengan kehendak Eyang pada saat selama hidupnya, karena pengen membangun masyarakat yang lebih baik, lebih damai, tentram, sehingga tidak terpengaruh oleh hiruk pikuknya dunia yang ada kita pandang sebagai fata morgana. Tidak pernah khawatir Eyang ini, karena Eyang pasti sudah dekat dengan Allah SWT. Tentu saja terkait dengan kepemimpinan Sukoharjo ke depan, walaupun masyarakatnya sudah melakukan hal-hal hiruk pikuk, improvisasi, dan juga bahkan statement itu dilakukan, tapi yang namanya wahyu, ingat, yang namanya wahyu itu tidak akan tertukar. Manakala mereka sudah berusaha stakeholder, berusaha berupaya untuk meraih hati masyarakat, tapi pada intinya seluruh pemimpin yang hadir pasti menginginkan Sukoharjo itu lebih baik.
lebih makmur, lebih sejahtera buat rakyatnya. Nah, disinilah nanti akan terseleksi mana pemimpin yang arogansi, dolim, pasti tidak akan dibarengi oleh ketentuan Allah dan juga tidak akan dipayungi oleh Eyang Ki Ageng Purwotosidik. Tentu saja Eyang Purwotosidik akan memilih pemimpin yang sudah lengkap kasutapan, kasudarman, dan kawaskitannya terhadap masyarakat. Ini selektif juga bagi para pemimpin-pemimpin partai politik, juga pemimpin-pemimpin calon pemimpin Sukoharjo ke depan, baik bupati maupun wakil bupati, ketua DPR, stakeholder, para dinas dan yang lainnya, pemangku jabatan yang akan membawa Sukoharjo ini tentu saja harus eling lan waspada. Ya, paling tidak mendengarkanlah keluhan masyarakat, bagaimana jangan sampai mengkhianati. Kalau toh mengkhianati, ya eyang-eyang di seluruh Kabupaten Sukoharjo termasuk Eyang Purwotosidik tidak akan tinggal diam. Mereka akan ikut handar beni yang namanya Kabupaten Sukoharjo ini. Begitu mungkin ceritanya kalau dikaitkan dengan ulang tahun ke-78 Sukoharjo Makmur ini. Atas pertanyaan yang bagus sekali bahwa ternyata munculnya kaderisasi muda ini sangat potensial buat Sukoharjo ke depannya. Sehingga improvisasinya sangat luar biasa untuk mengedepankan anak muda ini. Ranahnya mereka melakukan kekuatan-kekuatan sehingga menjadi kekuatan besar, sehingga terselenggaranya perayaan yang sangat luar biasa di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sukoharjo. Namun perlu diketahui bahwa anak muda itu belum pernah menjadi tua. Tapi orang yang tua itu jelas pasti sudah menjadi muda. Makanya kolaborasi antara anak muda dan yang tua yang lebih berpengalaman ini harus diciptakan di Kabupaten Sukoharjo, supaya mereka yang muda yang punya pemikiran ke depan lebih baik tidak lupa terhadap sejarah, bahwa Sukoharjo ini punya eyang, punya luhur, itu yang harus dilestarikan. Ini bagi generasi muda yang punya pola pikir ke depan, jangan sampai jas merah, lupa akan sejarah. Sehingga penelusuran sejarah, pengoptimalan terhadap sejarah budaya dan yang lainnya, termasuk Ki Ageng Purwotosidik ini tertua di Kabupaten Sukoharjo. Ini yang harus dilestarikan dan harus dipikirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Pelestariannya itu dengan cara karena sudah diakomodir oleh Dinas Pendidikan, karena Dinas Kebudayaan sekarang sudah bersatu dengan Dinas Pendidikan. Makanya diakomodir yang lebih baik nanti pemerintah daerah yang akan datang, yang akan lebih baik akomodir daripada Dinas Pendidikan yang sudah mendata kelompok-kelompok sejarah, tempat-tempat sejarah yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Tidak hanya di sini saja, banyak sekali. Nah itu nanti tolong ditindaklanjuti supaya apa? Supaya generasi muda itu tidak akan lupa. Caranya ya kita kunjungi, kita ziarahi, kita doakan, kita bangun baik sarana prasarananya, supaya apa? Orang-orang luar itu juga tahu bahwa Sukoharjo itu punya legendaris sejarah budaya yang sangat luar biasa, yang pantas dan patut dilestarikan. Toh itu akan didapat manakala kita berziarah. Contohnya seperti ini, seperti Eyang Purwotosidik. Ini menjadi teladan bagi umat, bagi kepemimpinannya dan yang lain sebagainya. Nah, untuk meniru, mengitibai beliau, ya caranya kita harus mengkaji sejarahnya, mendatangi makomnya, membaca biografinya, sehingga kita tahu kita menempatkan diri sebagai pemimpin itu kita harus menjadi contoh teladan, bukan arogansi, bukan otoriter dan lain sebagainya yang dilakukan, tapi itiba, mencontoh kepada eyang-eyang kita yang sudah meneladani kita sejak dulu kala, daripada
ilmu yang diberikan Allah kepada eyang-eyang yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Eyang Sutowijoyo, Eyang Banjaransari, Eyang Purwotosidik, dan banyak lagi yang lain, Balaan. Itu memang beliau itu patut diteladani. Mereka punya kawaskitan, kasudarman, kasutapan. Mereka juga berani lapar pada saat tidak punya, berani berbagi pada saat punya, kan gitu. Artinya tidak menimbang si A si B, tapi welas kasih itu dilakukan kepada rakyat demi kesejahteraan Sukoharjo pada umumnya. Menang dengan cara menghalalkan segala cara itu tidak akan berkepanjangan. Allah tidak akan diam. Tidak ada bahasa Allah memberikan kesempatan melulu, bahasa ini tidak mungkin. Allah akan hanya ada ujian. Ujian bagi pemimpin pasti diuji oleh Allah. Baik itu diuji dengan kemungkaran maupun diuji dengan ketakwaan, itu masing-masing. Tapi yang namanya kemungkaran tidak akan berjalan dengan panjang. Allah tidak akan diam manakala rakyatnya sudah menjerit, menangis, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dari pribadi saya, mungkin insya Allah dari Eyang Purwotosidik yang dikaromahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pemimpin itu untuk melangkah ke depan kudu ngati-hati. Bahasanya eling lan waspada. Tapi juga ojo keri terhadap kepekaan masyarakat yang ada. Eling lan waspada, ngati-hati, ojo kesusu, nggih. Ning yo ojo keri. Ojo keri kita harus di depan. Cuma kita harus punya bekal bahasanya. Kita harus membawa bekal. Apa sih bekal kita? Ya bekal kita bisa materi, bisa juga ilmu pengetahuan. Itu dipadukan menjadi satu. Karena Jerbasuki Momobio juga tanpa ilmu kita tidak bisa membawa Sukoharjo ini akan lebih baik ke depannya. Makanya di ulang tahun Sukoharjo ke-78 pesan saya, sekali lagi saya ingatkan, ora sah kesusu, ngati-hati, eling lan waspada, ning yo ojo keri lan nggawa bekal.